langsung tak ngantem itu langsung semaput ya. Nah, saya tuh ngantem kena pas dia kena wis. Tapi getun, setelah itu ya getun saya. Getun masuk jalur ngapura yang kucing, tidak mungkin lah. Ya mohon ampun kepada Allah ya Allah. Apa yang harus kita lakukan jika kita bersalah pada binatang? Nek salah kepada binatang, apa jaluk ngapura yang binatang itu? Atau bagaimana? Oh, bagus ini. Ini jarang, baru kali ini saya ditanya tentang ini. Apa yang kita lakukan kalau salah kepada binatang? Minta maafnya kepada siapa? Bagus. Ada hadis sahih. Intinya gini. Kita nanti manusia di padang mahsyar nanti akan dipertemukan dengan binatang yang kita siksa, binatang yang kita salahi tanpa alasan syar'i. Pokoknya tangan ini gerayang ruwet semut wis enake. Nanti akan dipertemukan, kemudian binatang itu suruh membalas. Setelah membalas dia mati menjadi debu, menjadi apa? Menjadi tanah. Kemudian manusia tetap menjalani padang mahsyar, dihisab dan dimizan lamanya 40.000 tahun. Lama padang mahsyar itu 40.000 tahun. Jadi kalau dunia ini sudah di dunia ini berapa puluh ribu ini? Ya banyak riwayat ya. Katakanlah ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 200.000. Oke, yang jelas tidak sampai 1 juta. Tidak sampai apa? Ratusan ribu. Tapi yang jelas kehidupan di padang mahsyar itu kehidupan yang tidak ada usaha lagi, kehidupan mempertanggungjawabkan. Salah satunya ya di samping kepada Allah SWT juga kepada manusia dan kepada binatang. Nah ini kalau salahnya kepada binatang, misalnya saya punya tetangga itu punya kuda itu kalau ndak patuh dikata diwajar, ngajarnya harus nggak umum, tetangga-tetangga sampai ngeri itu. Tapi akhirnya kuda itu mati, dia nangis, yang ngajarin nangis getun mungkin ya memang ya. Tapi binatang itu ya binatang, punya nyawa, punya rasa, tapi ndak punya akal. Maka kalau kita salah kepada binatang, ya tidak mungkin kita minta maaf pada binatang, tidak mungkin. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Istighfarlah sebanyak-banyaknya. Kemudian jika binatang itu masih ada, ya cobalah diganti dengan perbuatan baik, dibaiki. Tapi nek semut kadung dipateni, dibuang misalnya. Tapi kalau binatang apapun kalau ganggu, nyamuk ganggu, boleh dibunuh. Tapi nek ndak ganggu, jangan. Agak repot memang kalau rumah banyak semut itu diapa nih. Padahal dalam hadis juga banyak makalah para ulama, rumah yang didatangi semut itu sesungguhnya salah satu pertanda dapat rezeki. Wallahu alam, saya juga tidak punya bukti, tapi ada hadis begitu. Intinya beginilah, juga ayat, bahkan ada surat An-Naml kan, surat semut. Itu semut itu gini ceritanya, Nabi Sulaiman kan anak buahnya atau umatnya kan jin, manusia, binatang. Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Kemudian Nabi Sulaiman dan binatang jalan, lalu ada semut. Lalu semut langsung memandu anak buahnya, "Mut, mlebu leleng, engko Sulaiman kok mlaku nyang awake dhewe, ngideki awake dhewe kono gak krasa awake dhewe peyok." Kira-kira gitu ya. Ayatnya panjang di surat An-Naml itu. Artinya ini gambaran Allah SWT bahwa binatang itu juga bisa merasa, juga tahu sakit, tahu bahaya. Lalu Nabi Sulaiman fatabat sama dhahikan. Nabi Sulaiman karena ngerti semut itu delik, lalu Nabi Sulaiman tersenyum kemudian berdoa Robbi auzi'ni itu. Tapi intinya
bahwa binatang itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita sayangi. Kalau tidak mengganggu, jangan kita ganggu, jangan kita siksa, apalagi kita bunuh. Memang yang rodok repot semut ya. Semut itu memang begitu bagusnya kalau penjenengan ingin berjasa pada binatang. Jika punya, sekarang kan manusia banyak yang kena gula. Silakan kasihkan sebagian ke semut. Pasti mau itu. Jadi supaya semut itu tidak ganggu yang lain-lain, tiap hari tuangkan atau setengah sendok kecil aja tidak apa-apa, ditaruh di tempat tertentu, niatnya sodakoh untuk semut. Pasti mau dia, pasti mau, dan nanti tidak akan ganggu yang lain, insya Allah. Pokoknya rumah nak dileboni semut sesungguhnya pertanda baik, tapi nak dileboni tikus pertanda rumah kotor itu. Nak dileboni ulo, umumnya ulone ulo jilmaan umumnya, wallahu alam. Tapi yang jelas kita ini diajari oleh Rasulullah SAW untuk sayang binatang, sayang makhluk Allah. Bahkan pohon-pohon pun juga tidak boleh semena-mena. Kalau misalnya tangan gratil, biasanya ibu-ibu kalau di Nganjuk sana itu tangan ibu-ibu tuh enek kembang api itu ya dipudes, godong rodo api dipudes, embuh wis nyapo pokoknya mutesan. memang ya berdosa atau tidak ya saya yakin ya moga-moga tidak lah, karena ini bukan makhluk bernyawa dalam pengertian berperasaan, tapi sebenarnya juga bertasbih loh. Pohon-pohon itu juga bertasbih, ada di Quran surah Al-Isra itu. Jadi kita pada sesama makhluk itu jangan gampang merusak, jangan gampang melukai, jangan gampang menyakiti. Tapi kembali kepada pertanyaan ini, hewan apa saja jika penjenengan punya kemampuan untuk menyayangi, sayangi, punya kemampuan untuk bersedekah, sedekahlah. Bukan lalu makan nggak entek saenake, bukan, itu bukan sedekah, itu mubadzir. Tapi kalau penjenengan menyisihkan makanan atau apa yang disukai binatang kemudian diniati sedekah, wah ya itu bernilai sedekah. Kucing atau apapun lah, anjing termasuk. Ya memang kalau di sini ngingu anjing itu tercela sih. Tapi kalau di Afrika Utara tidak. Saya dulu waktu di Afrika Utara ada anjing yang ikut di apartemen kami. Jinak dan ngerti banget ya, ngerti banget kalau anjing itu. Nek kucing sih nyolongan itu. Kucing itu nyolongan sampai mohon maaf ya, saya sempat mukul kucing sampai muntah darah itu. Karena ya jengkel banget, gorengan lele utuh sing duwe gumangan dibuangan, kemudian yang lain di okar-okar diceblok nih, langsung tak ngantem itu langsung semaput ya. Nah saya tuh ngantemnya waktu itu ngantem dengan apa ya, saya kok ngantem kena pas dia kena wis, tapi getun setelah itu ya, getun saya getun ya, getun masuk jalur ngapura yang kucing tidak mungkin lah ya, mohon ampun kepada Allah ya Allah ya, tapi ya salah dia ganggu sih, tapi ya salah ya yang ikut saya itu kok gak ditutupi kan gitu ya. Tapi ada di Tambak Beras itu wis ditutupi, itu jadi dibuka. Umi itu beli tutup yang manusia aja membuka sulit, tutup yang apa itu, yang dari stainless itu loh. Itu kan kalau di meja kan rapat, kucing iso di sisihnya kan nanti ada yang kutah, ya dia diambil. Pokoknya kucing sekarang cerdas. Baik, tapi ya digurak atau diantem, ngantemnya pakai sandal jepit misalnya tidak apa-apa. Waktu itu saya ingat saya nggak pompa itu, pompa itu loh, makanya jengkel itu mas, jengkel. Oke ini rong mangan belas ini, lele sak piring dipangan dan dikutah nih, sopo gak jengkel. Saya ngantemnya pakai benda berat pokoknya, kompo sampai berdarah.